Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum Robaners yang mudah-mudahan selalu diberkahi Tuhan dan dirahmati olehnya. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview nih salah satu film bergenre action ya, film samurai. Jadi film ini berkisah tentang Manji, seorang samurai yang sangat terampil, dikutuk dengan keabadian setelah bertempur dalam pertempuran legendaris. Dihantui pembunuhan brutal terhadap kakaknya yang juga seorang polisi. Manji tahu bahwa hanya dengan cara melawan kejahatan dia akan mendapatkan kembali jiwanya. Maka itu dia berjanji untuk membantu seorang gadis muda yang bernama Rin membalaskan dendam orang tuanya yang dibunuh oleh sekelompok pendekar pedang yang dipimpin oleh Anotsu yang kejam. Film ini akan dimulai dengan berduelnya dua orang samurai hingga salah satu diantaranya mati terkena sabetan pedang. Di tengah pelariannya Manji, sang samurai abadi tiba-tiba didatangi oleh seorang nenek yang sudah hidup selama 800 tahun. Manji pun kemudian menceritakan apa yang sudah dialaminya, juga alasan dia harus menjaga wanita tersebut. Alasannya karena suami si wanita ini sudah dibunuhnya dalam salah satu misi. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba dia kehilangan Rin, wanita yang selalu dijaganya. Ketika dia sedang mencari, dia kemudian dihadang oleh para samurai yang jumlahnya sangat banyak. Tiba-tiba salah satu pemimpin dari gerombolan itu lalu membunuh Rin yang sedang berada di dekatnya. Sontak saja kejadian itu membuat Manji sangat marah. Maka terjadilah perkelahian yang tidak seimbang sebenarnya karena jumlah satu melawan ratusan. Dalam pertarungan yang tidak seimbang tersebut, dia bahkan harus kehilangan salah satu tangannya, tapi meski dengan bersusah payah, akhirnya dia berhasil membantai semua gerombolan tersebut tanpa sisa. Akhirnya tinggallah dia yang hanya berhadapan dengan si pemimpin gerombolan, dan dalam pertarungan 1 lawan 1 tersebut, dia berhasil membunuh si botak pemimpin gerombolan tersebut. Akan tetapi karena pertarungan tersebut, dia pun hampir mati karena kehilangan banyak darah, tapi tiba-tiba si nenek abadi pun datang mendekatinya, melukai dada Manji lalu memasukkan sebentuk cacing ke dalam tubuhnya, hingga Manji pun perlahan-lahan menjadi sembuh walaupun tidak 100%. Scene kemudian berpindah ke salah satu padepokan samurai. Terlihat beberapa orang sedang berlatih dengan semangat yang membara-bara. Malam pun kemudian menyelimuti padepokan tersebut. Sedang asik makan-makan siomay, tiba-tiba ada tamu yang tak diundang datang. Ternyata mereka adalah beberapa samurai dari aliran berbeda yang bergabung membuat geng. Maksud kedatangan mereka adalah meminta ketua padepokan tersebut untuk bergabung bersama mereka, tapi si ketua pun menolak. Hal ini menyebabkan dia dibunuh oleh salah satu anggota geng dengan sekali sabutan pedang. Tapi anak si ketua ini malah tidak mereka apa-apakan. Itu sebenarnya menjadi kesalahan mereka yang sangat besar. Setelah kejadian malam itu, si anak yang dalam hatinya bertekad ingin membalaskan dendam malah ditemui oleh si nenek abadi. Si nenek pun memberitahu kalau ada satu samurai yang dapat membantunya membalaskan dendam. Dia adalah si Manji, samurai abadi. Kemudian si gadis pun berusaha mencarinya dan akhirnya berhasil menjumpainya di salah satu gubuk derita. Tapi permintaan gadis tersebut yang memintanya untuk menjadi guru malah ditolak mentah-mentah oleh Manji karena dia sudah berjanji untuk tidak menggunakan lagi kemampuannya dengan alasan apapun. Si gadis pun pulang, tapi di tengah jalan dia malah dicegat oleh salah satu samurai jahat yang pernah menyerang rumahnya. Terjadi perkelahian karena tiba-tiba Manji pun sudah berada di tempat tersebut. Awalnya orang ini mengira kalau dia ini telah menguasai keadaan sebelum dia harus mati di tangan Manji, sang samurai abadi. Kematian salah satu samurai terhebat geng tersebut cukup mengagetkan ketua kelompok. Mereka pun berniat membalaskan dendam kepada Manji dan Putri Asano. Scene kemudian berpindah ke salah satu hutan. Manji yang lagi asik-asikan berjalan mencari angin tiba-tiba diserang oleh seorang samurai yang merupakan anggota geng. Seperti sebelumnya, si samurai ini merasa di atas angin karena emang wilayah tersebut adalah wilayah dia. Sambil terus menceramai Manji, dia terus melakukan serangan mematikan dan tibalah saatnya dia melakukan kecerobohan. Karena berada terlalu dekat dengan tubuh Manji yang terjebak setengahnya oleh lumpur hidup.
Karena itu Manji pun bisa dengan mudah melumpuhkannya. Si samurai itu Manji panggil dengan si rambut lancip. Udah kayak jamet. Keesokan harinya ketika Manji dan Putri Asano sedang berjalan-jalan, mereka lalu ditemui oleh seorang petapa tua. Ternyata dia juga merupakan pendekar Itoryu. Dia meminta Manji untuk ikut bergabung dengannya, tapi Manji menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Maka terjadilah apa yang bisa kita tebak bersama. Samurai itu pun langsung menyerang hendak membunuh Manji. Dengan sekali serangan, Manji berhasil melumpuhkannya, tapi suatu yang cukup mengagetkan pun terjadi. Ternyata dia pun jauh sebelum itu pernah bernasib sama seperti Manji. Dia pun juga pernah diberikan cacing darah oleh si nenek abadi 200 tahun sebelum pertemuan mereka di hari itu. Di tengah jalan saat Manji kepayahan diakibatkan pertarungan tadi, di mana si kakek ternyata telah mengolesi juga racun tikus ke dalam pedangnya. Sang putri akhirnya berhasil dia culik, tapi karena rasa sayangnya Manji kemudian menyusul si putri tersebut. Maka terjadilah pertarungan sengit di antara kedua samurai abadi yang mana sebenarnya agak aneh karena keduanya ini hanya saling sabot tanpa sedikit pun berniat menghindar. Di akhir pertarungan si kakek ini malah membiarkan Manji memotong-motong tubuhnya dengan menggunakan pedang yang sudah diolesi racun cacing, hanya dengan alasan ia lelah terus hidup. Sadis. Shin kemudian berpindah ke sebuah kafe di mana tampak samurai abadi sedang ngopi-ngopi santuy sambil makan gorengan, ya kan. Kemudian dijemput oleh Putri Asano. Tapi di tengah jalan mereka malah dicegat oleh seorang pendekar muda geng Itoryu. Dia seorang wanita. Setelah menyuruh Putri Asano pulang terlebih dahulu, terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Kali ini Manji harus kalah karena emang cacing di dalam tubuhnya semakin melemah. Bahkan karena pertarungan itu dia harus kehilangan salah satu tangannya lagi. Wih buset dah, hilang terus akibat sabotan pedang wanita tersebut. Untungnya si wanita ini kemudian tersadar bahwa ia tidak seharusnya melakukan hal itu. Ditambah lagi dengan kedatangan Putri Asano yang kemudian ikut menyadarkan si wanita. Suatu pagi saat Manji sedang berjalan-jalan di hutan sekalian nyekar ke kuburan Machi, Putri Asano tidak sengaja malah bertemu pemimpin geng yang telah membunuh ayahnya. Dia marah kemudian berusaha menyerang si ketua, namun sia-sia. Di kesempatan itu si ketua malah menjelaskan alasan membunuh ayah si Asano adalah untuk membalaskan dendam kakek buyutnya yang diusir dari sekolah hanya karena menggunakan senjata yang bentuknya aneh seperti yang dia gunakan sekarang. Makanya beberapa tahun kemudian dia akhirnya mendirikan sekolah Itoryu dan menggabungkan semua perguruan dengan aliran bela diri yang bermacam-macam. Sempat suatu ketika samurai abadi dan si Tuan Putri bertemu salah satu kelompok yang juga ingin menghabisi geng Itoryu. Sempat bekerja sama tapi batal karena mereka memburu Itoryu hanya demi uang. Dan mereka juga lah yang selama ini telah memfitnah samurai abadi dengan membunuh beberapa orang geng Itoryu hingga dikira samurai abadi lah pelakunya. Kemudian Shin berpindah lagi ke pemimpin Itoryu yang menemui salah seorang kepala sekolah yang sebelumnya memintanya datang karena ingin bergabung bersama Itoryu. Dan ternyata itu hanyalah jebakan agar pasukan Shogun dapat dengan mudah membunuh sang pemimpin. Maka terjadilah pertarungan sengit di luar sekolah. Satu pendekar samurai melawan ratusan tentara kerajaan. Sedang di tempat berbeda, semua pendekar Itoryu malah diracuni dan dibunuh oleh salah satu ketua geng yang berkhianat. Ternyata Rin saat itu malah minggat meninggalkan rumah dan mencari ketua Itoryu seorang diri untuk membalaskan dendam. Karena dia itu merasa gak enakan ya terus merepotkan si samurai abadi. Si samurai abadi pun menjadi khawatir lalu mencarinya, tapi di tengah jalan dia malah dicegat oleh segerombolan samurai bayaran pemerintah yang ingin membunuhnya. Tentu saja mereka bukan tandingan Manji. Apalagi saat itu Manji kembali ditemui si nenek abadi yang menyebabkan cacing darah yang sebelumnya melemah kembali menjadi kuat sedikit.
Berpindah ke tempat berbeda, ketua Itoryu tampaknya terjebak oleh begitu banyak pasukan kerajaan tanpa Putri Asano sedang bersamanya. Sebenarnya mereka ini bisa dengan mudah menghabisi pemimpin Itoryu andai saja tidak ada perintah atasan untuk menghabisi terlebih dahulu Putri Asano. Karena saat itu tiba-tiba muncullah samurai abadi. Karena melindungi Tuan Putri adalah kewajiban baginya, maka perintah tersebut adalah masalah besar bagi mereka. Sebab, seperti sebelum-sebelumnya, siapapun yang ingin menyentuh Tuan Putri Asano, baik itu para pendekar Itoryu maupun pendekar bayaran kerajaan, habis rata tak bersisa dihabisi. Sorry. Maka terjadilah pertarungan segitiga yang sebenarnya tidak seimbang, di mana pasukan kerajaan yang jumlahnya sangat banyak, lalu menyerang si samurai abadi bersama Rin dan juga pemimpin Itoryu. Pasukan kerajaan menang jumlah tapi tidak dengan kemampuannya. Akhirnya satu persatu pun tumbang bersimbah darah. Baik pasukan yang coba menyerang Rin maupun yang coba membunuh ketua Itoryu. Hampir saja pemimpin Itoryu mati tertembak andai tidak ada samurai mantan anak buahnya yang tadi kita lihat itu datang membantunya. Walaupun akhirnya dia pun harus meninggal terkena tembakan. Sang pemimpin selamat dan sempat bertarung melawan pemimpin pasukan yang telah mengkhianatinya dengan meracuni anak buah Itoryu yang tadi itu, lalu membunuh mereka. Setelah bertarung beberapa saat, pengkhianat tua itu pun harus mati di tangannya. Kini hanya tinggal mereka bertiga dikelilingi begitu banyak mayat, Kagesa si pemimpin Itoryu, Manji samurai abadi, dan Putri Asano. Maka terjadilah lagi nih pertarungan hidup mati antara Kagesa melawan Manji. Pertarungan terjadi panjang dan melelahkan karena keduanya adalah samurai yang sama-sama memiliki kemampuan ekstra jos. Tapi kemudian Kagesa akhirnya terjebak saat Manji meminta Putri Asano untuk membunuh Kagesa. Awalnya dia menolak, tapi kemudian saat dia ingin membunuh, Kagesa malah menyerang balik. Untung ada Manji yang kemudian menghalanginya dengan konsekuensi harus terkena hujaman senjata Kagesa. Kesempatan itu pun kemudian diambil oleh Putri Asano untuk menikamkan sebilah pisau ke tubuh Kagesa yang menyebabkan Kagesa pun is dead saat itu juga. Awalnya Manji dikira sudah mati oleh Putri Asano, tapi saat dia menangis tiba-tiba terdengar suara, "Dasar bodoh." Itu diucapkan Manji karena emang Putri Asano ini adalah gadis muda, cantik, jelita yang cukup keras kepala. Oke bro sis, sekian review film di kesempatan kali ini. See you next time and jangan lupa klik subscribe. Bye bye.